Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari permasalahan saat melakukan pendaftaran Shopee Paylater. Kenapa gagal terus sih Bang, ataukah ditolak? Ya, jadi untuk kalian di sini saya akan berikan sedikit ulasan mengenai dari pengalaman saya sendiri melakukan pendaftaran fitur dari Shopee Paylater, kemudian ada fitur S-Pinjam juga. Oke, di video yang lain mungkin saya sudah memperlihatkan untuk metode cara melakukan pembayaran Shopee Paylater, kemudian cara melakukan pembayaran S-Pinjam dan beberapa transaksi yang lainnya mengenai dari aplikasi Shopee. Dan di hari ini saya akan membahas keseluruhan dari Paylater saja ya. Jadi untuk kalian yang sekarang mengalami kendala seperti ini juga. Nah, di sini kemarin saya perlu melakukan review kembali ataupun percobaan ulang. Ya, pendaftaran Shopee Paylater menggunakan akun yang satunya. Namun terkendala seperti ini saat kita melakukan aktivasi ataupun upgrade seperti biasa menggunakan data diri, infonya selalu seperti ini ya. Dan ini saya melakukan pendaftaran kurang lebihnya dari 1 tahun yang lalu. Maaf, saat ini kami tidak dapat memberikanmu pinjaman. Silahkan coba lagi pada 5 Februari 2024. Oke, di sini untuk hal-hal ataupun kenapa akun kita selalu tidak disetujui oleh Shopee, beberapa yang perlu kalian ketahui adalah untuk yang pertama, pastikan kalau menggunakan data yang mungkin data tersebut belum kalian gunakan mengajukan di platform dari kredit ataupun pinjaman seperti dari KUR BRI ataupun pinjaman dari Mandiri juga, BNI ataupun beberapa platform fintech lending P2P yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu untuk saran saya. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang sudah mendaftarkan data tersebut ke beberapa platform ataupun dari KUR, kemudian BNI, Mandiri dan beberapa platform yang lain sejenis dari fintech ataupun pinjaman, saya pastikan kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuan dari Shopee. Dan untuk sekarang juga ada update pembaruan dari OJK mengenai dari nasabah hanya bisa mengajukan untuk maksimumnya 3 dari platform saja. Jadi seperti ini untuk contohnya, katakanlah sekalian sudah melakukan pengajuan dari KUR BRI, nah itu adalah platform dari perbankan. Kemudian kalau sudah mengajukan dari BAF ataupun Busan atau Finance sejenis dari leasing juga, itu jenis dari pinjaman juga ya, sama, dan itu berlaku untuk data yang digunakan hanya 3 saja. Selainnya kalian mengajukan dari platform yang lain, katakanlah di sini saya akan mencontohkan kalian sudah melakukan pengajuan di Tunaiku ataupun dari sejenisnya dari beberapa platform ataupun Paylater pengguna dari Sibank juga, kemudian Livin Mandiri yang mungkin itu menyediakan dari fitur Paylater dan pengajuan pinjaman. Nah, itu untuk batas ketentuan untuk sekarang tepat di 2024 Januari. Untuk maksimum pengguna ataupun nasabah hanya dibatasi 3 saja untuk pinjaman yang aktif. Jadi untuk kalian jika memang kalau memastikan data yang digunakan itu bersih dan masih hanya ada beberapa saja yang terdaftar, saran saya segera dilunasi terlebih dahulu, karena untuk fitur Shopee ini di video yang lain sudah saya bahas ya. Untuk limit yang saya dapatkan untuk pengajuan dari Paylater ini kurang lebih ada sampai 15 juta rupiah, dan ini syaratnya hanya menggunakan KTP saja. Nah, ini salah satu fitur unggulan dari Shopee yang saya sukai seperti itu ya. Mereka hanya membutuhkan ataupun sebagai nasabah hanya disuruh untuk menginput KTP, tidak perlu menginputkan data seperti NPWP, slip gaji, kemudian ada dari BPJS ataupun beberapa dokumen yang lain yang perlu kita isi untuk mendapatkan limit yang besar. Lain halnya seperti Shopee untuk fitur S-Pinjam juga di video yang lain ya, bukan di akun ini. Nanti saya akan perlihatkan untuk videonya, ataupun kalian boleh cek di pencarian YouTube Fik Project Continue, S-Pinjam dan Shopee Paylater. Dan video itu untuk mengenai pembayarannya sudah saya perlihatkan semua untuk limit total pendapatan ataupun pinjaman akumulasi limit yang saya dapatkan sampai 17 juta untuk fitur S-Pinjam, kemudian S-Paylaternya kurang lebih ada 13 juta rupiah. Jadi itu saran saya seperti itu. Buat kalian yang mungkin ingin mendapatkan persetujuan dari pihak Shopee mengenai dari fitur Shopee Paylater ataupun Shopee S-Pinjam, diharapkan sekali lunas saja untuk 3 platform tersebut yang masih aktif. Jadi disarankan untuk sekarang hanya 3 platform aktif untuk per satu nasabah ataupun data yang kalian gunakan. Namun jika kalian mungkin tidak ingin melepaskan dari platform tersebut seperti halnya Akulaku, Kredivo dan beberapa platform yang lain, yang mungkin saya rasa itu adalah platform yang cukup besar juga untuk limit yang dapat kita gunakan.
gunakan, kalian boleh menggunakan data yang lain seperti menggunakan data saudara kalian untuk pengajuan saja ya, dan disarankan kalian tetap melakukan pembayaran supaya data tersebut tetap bersih dan memiliki kredit skor yang baik. Untuk kesimpulannya seperti itu saja, dan buat kalian yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan seperti tentang pendaftaran ataupun registrasi Shopee PayLater ataupun SPayLater, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.